Tema ketiga, tadi ada yang tanya tentang, tentang kita sekarang sedang menikmati, mempersiapkan diri untuk memperingati 75 tahun. Logonya bahkan sudah ada, logo resmi 75 tahun kemerdekaan. Alhamdulillah kita sebagai bangsa merdeka menurut standar umum kemerdekaan itu bisa menentukan nasib sendiri, bisa memilih sistem pemerintahan sendiri, bisa mengelola kekayaan sendiri. Itu adalah kriteria-kriteria formal kemerdekaan. Tapi kalau kita melihat lebih jauh kemerdekaan itu secara filosofis, kemudian kemerdekaan itu dimaknai secara mendalam, maka boleh jadi kita merasakan merdeka, tapi yang merasakan hanya orang yang bisa mendapatkan manfaat dari kemerdekaan itu. Dan boleh jadi bangsanya merdeka dari bangsa lain. Boleh jadi merdeka itu artinya merdeka dari bangsa lain, tapi belum tentu merdeka dari bangsa sendiri. Ada individu-individu dari berbagai macam kelompok yang sampai sekarang merasa dijajah oleh bangsa sendiri. Itu adalah fakta yang tidak bisa kita tutup-tutupi. Kemudian kalau kita sadar bahwa kita bebas kita merdeka dari penjajah militer, bukan berarti kita tidak bebas dari penjajah ekonomi. Penjajahan atas nama MOU yang tidak sepadan, yang tidak adil, itu juga terjadi. Penjajahan MOU atau perjanjian-perjanjian investasi yang cenderung mengabaikan hak masyarakat hanya dengan menyuap oknum-oknum pejabat yang perkaya diri, itu juga sering terjadi. Karena itu kalau kita bicara tentang kemerdekaan harusnya bukan hanya seremoni, bukan hanya ritual, bukan hanya menyanyi-menyanyi, bukan hanya umbul-umbul dan bendera, tapi kemerdekaan yang benar-benar dirasakan oleh setiap warga. Kapan itu? Ketika setiap individu dalam masyarakat, dalam bangsa ini merasakan bagian dari bangsa itu dengan mendapatkan hak-haknya yang paling prinsipil, hak asasinya sebagai warga negara yang harus mematuhi undang-undang, tapi juga harus diberi perlindungan untuk melaksanakan keyakinan keagamannya. Faktanya tidak sedikit orang yang berusaha mengklaim negara ini hanya milik satu kelompok agama, satu kelompok mazhab, bahkan satu ormas bahkan terkesan, sehingga yang berhak untuk menentukan siapa yang NKRI, siapa yang tidak, dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, menganggap kelompok lain itu tidak NKRI, seakan-akan dialah pemilik sah negara ini dan lain sebagainya. Negara adalah sebuah institusi yang dibangun berdasarkan kesepakatan kontrak sosial. Sebuah bangsa itu adalah entitas yang dibangun di atas individu-individu yang bersepakat untuk menjadi bagian sebuah negara. Tapi faktanya banyak sekali orang yang menganggap dirinya adalah pemilik yang sah, yang lainnya itu kelas tidak penting. Ini yang baik dalam alasan keyakinan, etnik, suku, dan lain sebagainya. Karena itu kemerdekaan ini masih baru menjadi harapan, belum menjadi fakta. Kita masih mengharapkan kemerdekaan itu terwujud. Kalau kita teriak merdeka itu artinya merdekalah, semoga merdeka. Karena kalau benar-benar merdeka, mestinya setiap individu selama tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan hukum, mestinya berhak untuk meyakini apapun. Tidak perlu ada institusi, ormas, kelompok yang mengangkangi negara, yang justru mengarahkan negara, pejabat negara untuk masuk dalam wilayah-wilayah abstrak, wilayah keyakinan agama. Ini yang terjadi. Faktanya ada bias-bias agama, ada nuansa dominasi agama, keyakinan dalam penyelenggaraan negara, suka atau tidak suka. Ini yang terjadi.
Dan seringkali yang muncul adalah primordialisme suku, kelompok, dan lain sebagainya ketimbang wawasan sebagai sebuah bangsa. Maka itu kita masih tetap berkembang, terus berusaha untuk memaknai bangsa sebagai sebuah entitas di mana setiap individu berada di dalamnya. Ketika setiap orang merasa bagian dari bangsa ini karena mendapatkan perlindungannya, baru itu terjadilah kemerdekaan secara utuh, secara holistik, secara menyeluruh. Kalau tidak, ya kita merasakan merdeka dari penjajah asing, penjajahan klasik, karena penjajahan itu sudah mengalami ekspansi makna dari sekedar penjajahan dalam bentuk penjajahan negara, masuk dengan membawa senjata, tentara, dengan penjajahan melalui budaya, penjajahan melalui lifestyle, penjajahan melalui mindset, penjajahan melalui eksploitasi, pengambilan aset-aset dan lain sebagainya, yang itu juga fakta terjadi. Nah, penjajahan ini justru lebih soft, tapi melibatkan pengkhianat-pengkhianat yang ada dalam negara. Mudah-mudahan pada 75 tahun kemerdekaan ini, pada tahun ke-75 ini, kemerdekaan sudah lebih bisa dirasakan. Meskipun tanda-tanda untuk itu belum nyata. Kita ini cenderung berutopia, berangan-angan, terlibat dalam polemik-polemik politik, pemihakan politik, itu semuanya karena harapan. Semuanya karena kita menganggap bahwa pilihan politik kita memberikan jaminan, memberikan harapan bahwa kemerdekaan, bahwa kebebasan beragama, bahwa negara ini akan dikelola oleh semua pihak yang memang kompeten, diterima tanpa campur tangan kelompok agama. Tapi faktanya memang belum ada. Dan itu cukup alasan. Kita punya alasan untuk kecewa, kita punya alasan juga untuk menganulir pandangan. Tidak perlu menganggapnya sebagai sesuatu yang sakral. Tidak perlu kita mengkuduskan pilihan-pilihan politik kita, karena tidak ada. Ini adalah sebuah mutualisme. Jadi jangan sampai kita memberikan dukungan politik kepada seseorang, kepada satu kelompok dengan pandangan-pandangan yang cenderung mensakralkan, dan itu tidak logis. Tidak ada bedanya dengan kelompok-kelompok lain yang kita kritik. Jadi yang menjadi ukuran kita adalah fakta. Yang menjadi ukuran kita adalah kepentingan yang paling mendasar dari kita. Apa? Kepentingan hak untuk berkeyakinan, kepentingan hak sebagai bangsa, apapun keyakinannya, apapun etniknya, apapun suku dan daerahnya. Nah, karena itu kita melihat faktanya masih terjadi saling hina, saling menggunakan intimidasi, persekusi, intoleransi, penghinaan suku, ras, dan lain sebagainya. Itu fakta-fakta bahwa kita sebetulnya jauh dari kriteria-kriteria masyarakat yang modern, masyarakat yang merdeka. Kita masih masyarakat yang semi primitif karena cenderung menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita. Kita cenderung memahami bahwa untuk menunjukkan kehormatan kita harus merendahkan orang lain. Kita cenderung menganggap Islam Nusantara milik kita dengan semua ketidakjelasan definisi masing-masing, tapi dengan merendahkan Islam yang ada di negara lain. Ini yang menurut saya tidak patut. Ketika semua orang ribut menanggapi klepon, seluruh timeline isinya klepon. Untuk apa? Untuk apa kita ribut tentang sesuatu yang sebetulnya itu sudah memang permainan? Untuk apa kita menghabiskan waktu untuk bicara orang-orang yang jelas-jelas memang tujuannya untuk menguras energi kita, menyikapinya, membahasnya, sementara kita melupakan prioritas-prioritas yang berhubungan dengan hak esensial kita sebagai bagian dari bangsa ini, yaitu hak untuk berkeyakinan. Dan ketika hak berkeyakinan kita tidak terpenuhi, untuk apa kita harus sibuk masuk dalam polemik-polemik politik yang belum tentu jelas? Kita perlu adil soal ini. Jadi soal gubernur ini, menteri ini, itu semuanya penting. Tapi yang lebih penting bagaimana hak Anda sebagai warga negara, bagaimana hak Anda sebagai orang yang memilih keyakinan Anda sendiri. Apakah sudah terjamin? Baru kemudian agenda lainnya bisa kita diskusikan. Ini menurut saya, kalau kita ingin kemerdekaan itu dirasakan, dinikmati, tidak hanya dirayakan. Merayakan kemerdekaan belum tentu merasakan kemerdekaan. Ya,
Kita mungkin ikut merayakan, kita mungkin ikut berekspresi, kita mungkin ikut menulis, memasang simbol-simbol, tapi belum tentu merasakan. Dan tidak perlu khawatir untuk mengungkapkan itu. Dan itu bukan kejahatan, justru itu adalah autokritik. Justru itu menunjukkan bahwa kita punya otonomi moral untuk tidak terbawa oleh arus. Tidak terbawa oleh arus. Proporsional, objektif, dan tidak ada pemihakan yang mutlak, karena kemutlakan sudah kita yakini sebagai bagian dari hak Allah dan jatah kesucian yang terbatas. Selain itu tidak ada yang suci, mau Habib, mau tabib, mau kiai, mau ajengan, mau siapapun, tidak ada yang lolos dari itu. Jadi kita tidak perlu lagi diskusi-diskusi tentang Habib Arab ini, sudah selesai. Tidak perlu lagi kita menghabiskan energi. Yang lebih penting adalah memperkuat keyakinan kita berdasarkan logika-logika supaya tidak goyah, supaya kita tidak bingung. Itu yang justru lebih penting. Sudahkah kita memperkuat keyakinan kita, pemahaman kita, landasan-landasan epistemologinya? Sudahkah kita mau bekerja keras dalam berpikir? Ini yang lebih penting.